Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berikan kebudayaan. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan tidak dapat membentuk manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Selama mengikuti acara ini, kami mohon bermanfaat. Proses perbedaan kata. Nah, kita di Sulawesi Selatan, ketika kita menyebut dengan kata tahu, semua di setiap saya ini waktu dan apa dengan waktu. Kan itu yang sangat penting mengenai terakhir masih pulau mana atau malu atau bahwa mungkin program jadi yang pertama yang saya teman-teman bahwa ketika kita berbicara tentang budaya mungkin tahu itu ada berasal dari dalam diri kita yang dimana tahu ini sifatnya universal. Gampang sekali untuk mendeteksi yang mana disebut tahu, yang dimana disebut dengan berupa tahu. Berupa tahu ini semua ibu kata, bukannya Masaki, bukannya Junedi, bukannya Ajitama dan sebagainya. Tapi berupa tahu itu, disinilah kunci bagaimana cara untuk memahami budaya itu sendiri. Tahu itu ketika ada dalam dirinya teman-teman, berbuat sesuatu yang salah, berbuat sesuatu yang kurang baik, ada semacam sesuatu yang kecil sekali di dalam diri tak yang mengingatkan bahwa perbuatan itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tahu ini menyadari bahwa sakit rasanya ketika dibohongi, maka untuk memaknai bahwa tidak mungkin kita mau bersikap bohong kepada orang lain, karena apa yang ada di dalam diri saya sama juga dengan apa yang ada di dalam diri orang lain. Maka prinsip kedua ini, prinsip memahami dirinya, kemudian prinsip memahami bahwa apa yang ada di dalam dirinya juga ada di dalam diri orang lain, sehingga siklus kehidupan kita dapat teratur dan beradab. Kenapa kira-kira akhir-akhir ini hampir tidak ditemukan perlakuan seperti itu? Karena kurangnya pemahaman kita tentang tahu, kurangnya pemahaman kita tentang landasan filosofi berpikir manusia Buddhis, sehingga banyak di antara kita yang bicara seenaknya, memperlakukan temannya seenaknya, berbicara atau mengejek atau macobi-cobi seenaknya tanpa memikirkan perasaan temannya. Karena mentang-mentang pesimis sehingga sembarang disampaikan kepada temannya. Nah ini menjadi masalah. Selanjutnya, anjol sekali. Selanjutnya, selanjutnya ketika teman-teman sudah saya untuk mendefinisikan Bugis itu sebagai wilayah, kemudian saya ke teman-teman untuk mendefinisikan bagaimana perspektif manusia Bugis tentang tahu, maka ada yang menjadi muncul dua persyaratan seseorang itu dapat disebut sebagai tahu. Kata dari berbagai referensi lontar, tahu dapat disebut sebagai tahu ketika dia memiliki dua persyaratan ini. Yang pertama, angka sirikna, kue topa, angka persena. Nah, pertanyaan kemudian, yang mana yang dimaksud dengan sirik? Selanjutnya, yang mana yang dimaksud dengan persen? Kan sering kok kalau orang demo atau apalagi di Makassar itu, pertama kan karena mendengar tinggi kata sirik apa cek, langsung muncul di balik warna putihnya, warna merah, warna membalik dan sebagainya. Seakan-akan bangsa Bugis di Sulawesi Selatan ini adalah bangsa yang bakal, padahal tidak seperti itu. Nah, siri ini merupakan harkat dan martabat seseorang yang dimana sama sekali tidak bisa diganggu. Makanya definisi siri ini melambangkan bahwa manusia itu dapat dikatakan sebagai manusia ketika memiliki siri dan persen. Saya pernah mendapatkan informasi, saya dapat ikut diskusi bahwa yang membedakan antara hewan dan manusia ini perspektif Bugis bukan perspektif filsafat dan sebagainya. Yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah manusia memiliki siri sedangkan hewan tidak. Jika kita berpikir tentang kemampuan otak, kemampuan psikomotorik, gerak,
dan sejenisnya itu jauh memiliki kemampuan psikomotorik yang hebat dibanding manusia. Tapi yang membedakannya adalah karena satu mau memaknai siri, satu tidak. Karena hewan sebagian, jika kita memandang dengan mata zahir kita, banyak di antara yang mungkin yang yang jalan ke sana kemari tanpa busana dan sebagainya, sedangkan kita sebagai manusia yang memiliki rasa sendiri sehingga dapat memperbaiki ternyata ketika berjalan ada tata kerama berpakaiannya. Oh, ketika kita mau makan ada tata keramanya tidak asal makan. Oh, ketika kita itu seperti tidak asal bolak-balik dan sebagainya. Kemudian kita pindah ke proses sebelum saya jelaskan ini kemampuan. Nah, ada sekalian yang berjumlah kurang lebih 15 orang ini yang duduk di kursi dan masuk moderatornya. Ketika saya kasih ke jahe, kita tahu jahe Pak? Ketika saya kasih ke jahe, kemudian saya suruh ke untuk cicipi sedikit saja itu jahe, kira-kira bagaimana rasanya? Pedis? Kamu bisa pedis? Sepakat kita Pak, semua rasanya dalam pesek. Sepakat kita. Sepakat kita rasanya adalah tulis. Sepakat. Nah itulah definisi kose. Kose itu adalah tentang solidaritas, tentang kesamaan rasa antara yang satu dengan yang lain. Karena sekali kadang kalau ada orang tidak ada kosenya, sementara makan tidak ada temannya makan, tidak mengkose orang, artinya dia tidak memiliki rasa solidaritas kepada temannya. Tapi konsep kose ini tidak bisa juga tidak bisa juga diterapkan di semua tempat. Apalagi kalau keras. Karena mentang-mentang di sosok budayawan, mentang-mentang di sosok Bugis, kita kasih tidak ditahu jawaban, atau mata yang pintar dikatakan tidak ada pastinya karena tidak kasih contekan ke jawabannya. Tidak seperti itu. Tetapi nanti agak beda penempatannya, yang dimana harus ditempatkan di pasti dan tidak. Jadi kan banyak seperti itu, banyak yang mengakal-akal itu sebenarnya. Banyak yang begitu. Kalau mentang-mentang ini tidak dikasih contek, mentang-mentang ini tidak diinformasikan jawaban, mentang-mentang ini tidak diberikan bocoran informasi, sehingga nanggap temannya tidak solid dan tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Dan inilah penyakit di dalam kelas. Makanya banyak sekali penyakit di dalam kelas itu. Ini sudah saya sampaikan di berbagai forum. Karena kalian sudah semester 5, setidaknya ada peningkatan kualitas belajar di kelas. Maksud saya adalah, kentara sekali kalau tidak ada peningkatan kualitas belajar di dalam kelas. Ketika ada PowerPoint, ada materi yang disampaikan sama teman-teman, pasti ada beberapa pertanyaan yang itu saja selalu muncul. Yang pertama, faktor-faktor yang mendukung. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, penyebab-penyebabnya. Yang keempat, kesimpulan atau apa solusinya. Yang terakhir, kalau tidak bisa bertanya, cari PowerPoint-nya temannya yang ada kebetulan istilah-istilah Latin atau istilah bahasa Inggrisnya, kemudian itu yang dipertanyakan. Begitu kan? Begitu kan? Kenapa kira-kira begitu? Karena kurang upaya di dalam diri kita untuk mempersiapkan diri kita belajar. Anggaplah kebetulan hari ini kita sedang kuliah. Jadi setidaknya sebagai pelajar, ada yang sekalian di rumahnya atau di kosnya mempersiapkan materi yang sama, maksudnya sehingga ketika kita pertemuan hari ini, kalian punya perspektif yang lain, punya pendapat yang lain. Ayo diskusikan. Bukan saya takut nanti jadi akan ada pertanyaan jadi bagaimana solusinya. Sampai kali kelas jadi bagaimana solusinya? Ya dibutuhkan kesadaran masing-masing. Dan rata-rata begitu jawaban pasrahnya mungkin moderator atau jawaban pasrahnya pemakai. Lanjut mengenai siri. Siri ini terbagi dari beberapa dari beberapa turunan. Yang pertama, saya pakai bahasa Inggris kan ya. Yang pertama masih lauri malu pada Tuhannya. Yang kedua masih lauri padanya dicari. Malu terhadap sesamanya makhluk yang diciptakan. Ini banyak sekali bagi laki-laki yang harus perhatikan. Contohnya malu terhadap sesamanya diciptakan ini. Laki-laki yang malu terhadap sesamanya diciptakan tidak mungkin masuk ke barang buang yang kecil di tembok ataupun di pohon-pohon. Karena menghargai bahwa pohon itu atau tembok itu sama-sama juga sebenarnya ciptaan Tuhan. Berarti harus ke tempat yang semestinya.
Yang ketiga adalah masiri lau riduai pajajianna atau malu kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, masiri lau milantro alena, malu kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, masiri lau ritanana atau malu terhadap daerahnya masing-masing. Nah, konsep siri yang kelima ini saya jabarkan beberapa di PowerPoint itu. Sebenarnya satu kesatuan, teman-teman sekalian, karena kalian dalam posisi pelajar, kalian dalam posisi menimba ilmu di kampus UIN Parepare. Prinsip malu ini ketika kita pegang teguh sebenarnya dapat menjadikan tim mahasiswa yang betul-betul berintegritas dan mau belajar. Maksud saya adalah jauh-jauh dari kampung, jauh-jauh dari Pindrang, jauh-jauh dari Indrekan dan sebagainya, dan ke kampus hanya untuk menuntaskan kewajiban tak sebagai alamannya orang tua atau ontak untuk kuliah sebentar kemudian pulang kembali di kos tanpa membawa sedikit pun ilmu pengetahuan. Sebenarnya bisa mungkin merasa malu kepada Tuhan, bisa mungkin merasa malu kepada orang tua, bisa mungkin merasa malu kepada seseorang makhluk hidup, dan bisa mungkin merasa malu terhadap diri karena agak berubah tujuan tak ketika ke kampus dan apa dengan yang dibawa pulang. Itu yang sangat penting mengenai konsep siri, dan konsep siri ini nanti yang saya coba komparasikan, yang coba saya masukkan untuk untuk menjadi salah satu solusi bagaimana upaya pencegahan korupsi dan anti narkoba tersebut. Nah, terakhir tentang PESE. Ada hal yang menarik di Sulawesi Selatan tentang PESE ini. Ketika kita mungkin melihat kecelakaan yang parah, ketika teman-teman mungkin sementara naik motor atau naik mobil ada orang yang terlantar di sebelah sana, kadang itu ada sesuatu yang pedis tiba-tiba dirasa di dalam sini. Disitulah PESE yang sebenarnya. Makanya pemali atau pamali kata orang tua kita, ketika ada orang yang sedang makan kemudian disuruh ke sana kemari, ini pantas sekali. Saya selalu dipesan sama guru-guru saya di sana bahwa ketika kamu kerja di sebuah perusahaan atau ketika kamu berada di sebuah tempat dan kamu sedang makan dan bosmu atau siapapun itu yang menyuruhmu tiba-tiba maka tinggalkan tempat itu, artinya dia sedang tidak memiliki jiwa persaudaraan dan tidak menghargai orang yang sedang makan. Dan itu yang selalu saya pegang teguh. Makanya setidaknya mulai hari ini ketika teman-teman yang makan dan sebagainya bisa dihargai bahwa ternyata di dalam perut ini, di dalam dirinya ini ada sesuatu yang amat mendalam yang sebenarnya mengikat antara dirinya dengan orang lain yang disebut dengan PESE atau rasa solidaritas itu. Nah, ada sekalian. Kemudian bagaimana tentang cukup dua itu yang menjadi persyaratan tentang tahu siri dan PESE. Nah, kemudian bagaimana tentang korupsi dan narkoba? Tidak mungkin hari ini kita mau berdiskusi lagi narkoba berdasarkan KBBI adalah ini dan sebagainya, korupsi berdasarkan KBBI ini dan sebagainya. Sebenarnya sudah dipersemai definisinya narkoba dan korupsi tanpa kutanya satu persatu. Paling yang membedakan hanya mental tak atau kualitas berbicara tak yang membedakan cara tak delivery informasi itu. Kira-kira kalau saya tanya kita korupsi itu tidak itu korupsi. Mahasiswa mana yang belum tahu korupsi sekarang? Ditanya narkoba. Mahasiswa mana yang belum tahu narkoba sekarang? Nah, sebenarnya jika kita merasa pada ini dari definisi dasar saya sebenarnya ada di sekalian. Untuk sementara bisa mendefinisikan bahwa korupsi dan narkoba itu merupakan sesuatu yang terbaik atau dalam bahasa hukum yang disebut dengan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Makanya sasarannya data 2019 saya baca dari 3,6 juta pemakai narkoba, 70% diantaranya adalah mereka yang memasuki usia produktif, yakni usia 15 sampai 60 tahun, dan 27% diantaranya ada pada kalangan mahasiswa. Ini jumlah yang sangat besar dari 3,6 juta dan 27% diantaranya adalah mahasiswa. Kenapa kira-kira seperti ini? Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan kenapa banyak sekali kasus-kasus narkoba di Indonesia? Ada tidak yang bisa menjawab? Apa yang menyebabkan narkoba ini masih sulit untuk dicegah? Narkoba ini masih banyak kasusnya bermacam-macam. Kira-kira ada yang bisa menjawab atau tidak?
Ya, pergaulan bebas. Lagi. Sekian ini pergaulan bebas. Ya, begitu. Lagi. Bicara. Ya, nanti saja disebutkan saja kalau bicara. Sebenarnya, indikator pertama, kenapa narkoba pertama dari letak geografis. Mungkin ini pelajaran di PSK atau SMA. Indonesia diambil oleh gubernur Samudra dan sebagainya, gubernur ini dan sebagainya. Saya ingat definisi tersebut menjadi letak geografis Indonesia ini dapat diakses dari berbagai wilayah untuk menyelundupkan narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak ini menjadi sasaran empuk para bandar untuk memasarkan narkobanya di Indonesia. Karena sebagai salah satu negara dengan penduduk yang terbesar di dunia, maka pasaran besarnya juga ada di Indonesia. Yang ketiga adalah kurangnya atau kurang kuatnya atau lemahnya hukum kita terkait dengan pemberantasan narkoba. Kenapa kalau seperti itu? Karena akhir-akhir ini, bahkan tahun ini, kalau tidak salah, hampir banyak sekali para penegak hukum yang dipercayai, hampir banyak sekali para institusi yang sebenarnya menjadi lembaga terdepan untuk pemberantasan narkoba, tapi dialah yang menjadi kalangnya, dialah yang menjadi mantannya, dialah yang menjadi penghubung antara dirinya dengan si bandar yang ada di luar negeri sana. Makanya agak cepat sekali aksesnya narkoba di negara kita berdasarkan 3 indikator tersebut: letak geografis, jumlah penduduk yang banyak, kemudian lemahnya institusi penegakan hukum. Ada sekalian, saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara praktikum terkait dengan korupsi dan terkait dengan narkoba. Ini saya alami sendiri dan saya pernah berbenturan langsung dengan para petaninya. Ternyata memang agak dapat kental sekali itu mereka yang memakai narkoba dengan yang tidak. Mulai dari cara berbicaranya, mulai selalu ngawur, mulai dari wajahnya yang selalu pucat, mulai dari pergaulannya yang mulai tertutup, mulai dari caranya memakai uang. Dan inilah yang menjadi faktor ekonomi. Inilah kenapa kira-kira angka kejahatan di Sulawesi Selatan dan Indonesia, faktor kejahatan salah satunya tentang pencurian. Sebenarnya tidak selamanya mereka mencuri karena kebutuhannya untuk sehari-hari. Banyak saya baca jurnal dan berita. Hampir sebagian besar yang mengindikasi mereka untuk mencuri adalah untuk memenuhi hasratnya mencicipi barang-barang tersebut. Ini yang menjadi dilemanya, karena di sisi lain terkadang mengambil alasan bahwa untuk kebutuhan hidup, ternyata kebutuhan hidupnya adalah narkoba. Makanya ini agak sangat parah. Dan yang paling terakhir, dan yang paling terakhir, para pecandu narkoba ini ada istilah parnoan. Parno ini kayak semacam halusinasi yang dimana ketakutan berlebihannya itu bahkan sebagai sedikit saja sudah mulai merasa ketakutan. Parnoan ini seperti anggaplah seperti pencuri sekali mungkin definisinya. Maksudku, anggap dia parnoan terhadap polisi atau dia parnoan terhadap petugas. Sedikit saja bergerak, ada saja mobil lewat, atau ada saja motor lewat, langsung merasa was-was atau kaget. Ini karena rasa ketakutan dan kecemasan yang berlebihan ini akibat dari narkoba. Terus ke korupsi yang tadi. Korupsi ini sebenarnya dimulai dari sejak kita mahasiswa, dimulai dari sejak kita berorganisasi, dimulai sejak kita mengenal yang namanya kelompok-kelompok. Saya pernah orasi di yang paling kemarin. Saya pernah bersikeras kepada teman-teman organisator di sana untuk melaporkan kegiatannya dengan sejujur-jujurnya, untuk membuat LPG dengan sejujur-jujurnya. LPG berapa yang dipakai kita melaporkan. Kenapa kira-kira kita yang saya menjadi di kampus? Karena bayangan saya, karena kampus ini dalam miniatur Indonesia. Ketika model LPG saja di kampus, di organisasi sudah bisa dimanipulasi, sudah bisa kita naikkan harganya sedikit, mungkin membeli spanduk harganya 150, dinaik harganya jadi 200.
atau air dos harganya 15 naik harganya jadi 25,